Coba bayangkan. Skenario ini, kamu terdampar di sebuah pulau sendirian. Tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada supermarket. Di saku celanamu, ada dua benda. Sebatang emas murni dan sebungkus mie instan. Pertanyaannya sederhana. Mana yang lebih berharga untuk hidupmu hari itu? Jawabannya jelas. Emasnya bisa kamu pandangi sambil lapar. Tapi mie instanlah yang menyelamatkan hidupmu. Nah, sekarang pertanyaannya berubah. Kalau emas tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, tidak bisa dipakai untuk berteduh, kenapa di dunia nyata justru semua orang mengejarnya? Kenapa negara menyimpannya di brankas raksasa? Kenapa orang tua kita menyebutnya sebagai aset aman? Dan kenapa kata emas selalu identik dengan kekayaan sejak ribuan tahun lalu? Kalau kamu belum tahu jawabannya, berarti kamu sedang melihat uang, inflasi, dan kekayaan dengan kacamata yang salah. Dan itu berbahaya. Karena dunia modern, diam-diam dibangun di atas asumsi yang jarang kita pertanyakan. Yang bikin aneh, kita hidup di zaman di mana hampir semua hal bisa direkayasa. Uang bisa dicetak. Angka di rekening bisa ditambah dengan satu klik. Tapi emas, tetaplah emas. Tidak bisa diprint, tidak bisa dihack, dan tidak bisa muncul dari layar komputer. Dan disitulah ceritanya menjadi menarik. Tapi tunggu dulu. Kalau emas sehebat itu, kenapa justru kita berhenti menggunakannya sebagai uang? Kenapa kita menyerahkan sistem keuangan global ke kertas dan angka digital? Banyak orang berpikir nilai emas berasal dari kegunaannya untuk perhiasan, elektronik, atau industri. Itu setengah benar, tapi bukan inti ceritanya. Kalau nilai emas hanya soal fungsi, maka besi harusnya jauh lebih mahal. Tanpa besi, dunia modern runtuh. Tidak ada gedung, tidak ada mobil, tidak ada jembatan. Tapi kenyataannya, besi murah dan emas mahal. Kenapa? Karena nilai bukan tentang seberapa berguna sesuatu, tapi tentang seberapa besar manusia sepakat untuk mempercayainya. Bayangkan uang seperti kupon parkir. Secara fisik, itu hanya kertas kecil. Tapi selama semua orang sepakat kupon itu bisa ditukar dengan mobilmu, maka ia punya nilai. Begitu kepercayaan hilang, kupon itu berubah jadi sampah. Emas menang dalam permainan ini. Karena satu hal sederhana, tapi brutal. Kepercayaan pada emas tidak dibuat oleh negara, tidak ditulis di undang-undang, dan tidak bergantung pada siapapun. Ia lahir dari sifat fisiknya sendiri. Emas tidak berkarat, tidak rusak dimakan waktu, tidak bisa dibuat palsu dengan mudah. Jumlahnya terbatas, dan untuk mendapatkannya butuh usaha nyata, menggali, menambang, dan biaya besar. Artinya, emas secara alami memaksa disiplin. Kamu tidak bisa tiba-tiba menemukan satu gunung emas hanya karena butuh uang. Dan di dunia manusia yang penuh janji kosong, disiplin seperti ini terasa sangat langka. Tapi di sini ada jebakan berpikir. Kalau emas begitu sempurna, kenapa dunia modern justru meninggalkannya? Kenapa kita menggantinya dengan sistem yang bisa dicetak tanpa batas? Selama ribuan tahun, emas bukan sekadar simbol kekayaan. Ia adalah uang itu sendiri. Di zaman kerajaan hingga awal abad ke-20, sistem keuangan global berjalan di atas sesuatu yang disebut standar emas. Sederhananya begini, setiap lembar uang kertas yang kamu pegang bisa ditukar dengan sejumlah emas di bank atau negara. Uang kertas hanyalah tiket, emaslah barang aslinya. Analogi paling gampangnya seperti karcis konser. Kertas karcis itu tidak berharga kalau konsernya tidak ada. Nilainya datang dari jaminan bahwa kamu benar-benar bisa masuk dan menonton. Nah, selama standar emas berlaku, uang kertas adalah karcis, emas adalah konsernya. Dan ini menciptakan efek samping yang penting. Pemerintah tidak bisa sembarangan mencetak uang. Kalau mencetak terlalu banyak, mereka harus punya emas yang cukup untuk menjaminnya. Dunia keuangan jadi terasa lebih jujur, lebih lambat, tapi juga lebih disiplin. Masalahnya, dunia tidak suka disiplin, terutama ketika perang, krisis, dan ambisi kekuasaan datang. Dan disinilah retakan mulai muncul. Karena ketika negara butuh uang cepat, emas berubah dari solusi menjadi penghalang. Bayangkan, kamu punya kartu kredit dengan limit yang ketat. Itu menjengkelkan, tapi juga melindungimu dari kebangkrutan. Standar emas adalah limit kartu kredit bagi negara. Masalahnya, saat perang dunia meledak, negara butuh dana besar, cepat, dan masif. Senjata, tentara, logistik, semuanya mahal. Dan emas tidak bisa muncul secepat itu. Di titik ini, banyak negara melakukan hal yang kelihatannya masuk akal saat itu.
Mereka menangguhkan standar emas, uang kertas tetap beredar, tapi tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Awalnya sementara, tapi seperti utang kartu kredit, sementara sering berubah jadi permanen. Puncaknya terjadi pada tahun 1971, ketika Amerika Serikat secara resmi memutus hubungan dolar dengan emas. Sejak hari itu, uang di seluruh dunia berubah status. Ia bukan lagi klaim atas sesuatu yang nyata. Ia berdiri di atas kepercayaan semata. Pertanyaannya, apakah ini buruk? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sistem ini memberi fleksibilitas luar biasa. Ekonomi bisa tumbuh cepat, pemerintah bisa merespons krisis. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu biasanya tidak dibayar hari ini, melainkan pelan-pelan, lewat sesuatu yang kita sebut inflasi. Banyak orang berpikir harga emas naik, padahal yang sebenarnya terjadi, nilai uang kita lah yang turun. Bayangkan, kamu punya penggaris dari karet. Setiap tahun, penggaris itu sedikit memanjang. Kalau kamu mengukur meja yang sama, angkanya akan terlihat lebih kecil, padahal mejanya tidak berubah. Uang kertas bekerja seperti penggaris karet. Ketika jumlahnya terus ditambah, daya ukurnya terhadap nilai menyusut. Emas di sisi lain, seperti penggaris dari besi, tidak elastis, tidak bisa dipanjangkan sesuka hati. Itulah kenapa emas sering dianggap penyimpan nilai, bukan alat untuk jadi kaya mendadak. Ia tidak membuatmu lari lebih cepat, tapi mencegahmu mundur tanpa sadar. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka membeli emas dengan harapan cepat untung, lalu kecewa. Padahal fungsi emas bukan untuk berlari, tapi untuk bertahan. Tapi tunggu, kalau emas hanya untuk bertahan, apakah itu berarti sistem uang modern memang dirancang untuk membuat kita perlahan kalah? Atau justru kita yang belum memahami cara memainkannya? Sering muncul pertanyaan, kenapa tidak kembali saja ke standar emas? Bukankah itu lebih aman dan jujur? Masalahnya, dunia hari ini terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu kompleks. Volume transaksi global setiap hari jauh melampaui jumlah emas yang tersedia. Mengikat seluruh ekonomi dunia pada emas hari ini seperti mencoba mengatur lalu lintas pesawat jet dengan aturan lalu lintas sepeda. Selain itu, ekonomi modern saat ini hidup dari kredit, pinjaman, investasi, dan ekspansi butuh fleksibilitas. Standar emas membuat sistem sangat stabil, tapi juga menjadi kaku. Setiap krisis kecil bisa berubah jadi depresi besar karena tidak ada ruang bernapas. Jadi dunia memilih sistem yang lebih lentur, meski risikonya lebih tinggi. Artinya, emas tidak gagal, dunia yang berubah. Emas tetap memainkan peran yang sama, tapi bukan lagi sebagai uang utama. Ia berubah fungsi, dari alat transaksi menjadi jangkar kepercayaan. Sekarang pertanyaan terpenting, kenapa kamu perlu tahu semua ini? Karena setiap kali kamu menabung, bekerja, dan menyimpan uang, kamu sebenarnya sedang bertaruh pada sistem kepercayaan. Kamu percaya uang yang kamu pegang hari ini masih punya daya beli besok. Emas hadir sebagai pengingat bahwa kepercayaan itu tidak selalu stabil. Ini bukan soal memilih emas atau uang kertas. Ini soal memahami peran masing-masing. Uang adalah alat untuk bergerak cepat di sistem. Emas adalah alat untuk bertahan ketika sistem goyah. Orang yang tidak paham ini sering terjebak di dua ekstrem. Ada yang menolak emas sama sekali, ada yang memuja emas berlebihan. Padahal yang cerdas adalah yang tahu kapan memakai sepatu lari dan kapan memakai jaket pelampung. Dan sekarang, ada satu pertanyaan besar yang seharusnya mulai mengganggu pikiranmu. Kalau uang kertas nilainya bergantung pada kepercayaan, kenapa nilai $1 bisa sangat berbeda di setiap negara? Kenapa di satu tempat ia terasa kuat, di tempat lain terasa rapuh? Padahal, secara fisik, dolar dan rupiah sama-sama cuma kertas. Di titik ini, mindsetmu perlu bergeser. Uang bukanlah kekayaan itu sendiri. Ia adalah cerita kolektif yang kita sepakati bersama. Emas bertahan ribuan tahun karena ceritanya sederhana dan sulit dimanipulasi. Uang modern bertahan karena ceritanya fleksibel dan cepat beradaptasi. Masalah muncul ketika kita lupa bahwa yang kita pegang bukan realitas, tapi simbol. Kalau kamu mulai melihat uang sebagai alat, bukan tujuan, cara pandangmu tentang kerja, menabung, dan investasi akan berubah total. Kamu tidak lagi sekadar mengejar angka, tapi memahami sistem di baliknya. Dan pemahaman itu adalah bentuk kekayaan yang jarang dibicarakan, tapi paling sulit diambil orang lain darimu. Kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan ini,
Di video berikutnya, kita akan membongkar satu pertanyaan yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya menentukan nasib ekonomi di banyak negara. Kenapa nilai tukar $1 bisa berbeda jauh di setiap negara, padahal sama-sama kertas? Jawabannya akan membuatmu melihat peta dunia dengan cara yang benar-benar baru. Kalau menurutmu video ini membuka cara berpikirmu, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like supaya algoritma tahu konten seperti ini layak disebarkan. Dan subscribe kalau kamu ingin memahami dunia keuangan tanpa harus pusing dengan istilah ribet. Karena di dunia yang dikendalikan oleh angka, orang yang paham ceritanya selalu selangkah lebih depan.